Hey guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku Amira. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Monster of Florence. Monster yang beroperasi di Italia, tepatnya di Florence dari tahun 1968 sampai 1985. Sebelum masuk ke cerita, ada banyak banget adegan dan kisah-kisah 18+ di sini. So, untuk kalian yang di sekitarnya ada anak-anak, hati-hati saat memutar film ini. Dan untuk yang belum cukup umur, lebih baik untuk matiin aja video ini dan cari video lain yang sebenarnya Ruang Gelap nggak pernah bikin video untuk anak-anak. So ya, trigger warning karena ada banyak banget hal-hal dewasa di sini dan juga kasus ini sangat brutal. Sampai-sampai satu-satunya polisi wanita yang menangani kasus ini memutuskan untuk mundur karena takut, trauma, dan hidupnya nggak tenang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Sebelumnya, suara aku agak-agak habis, jadi maaf kalau tiba-tiba serak di ujung-ujungnya. Oke, Monster of Florence, Italia. Florence dihuni oleh 400 juta orang. Dan waktu itu, tipe-tipe kebudayaannya mirip dengan di Indonesia. Anak baru akan keluar dari rumah orang tua mereka saat sudah menikah atau saat merantau kerja di luar. So, mereka-mereka yang sudah berusia 20 tahunan, udah punya pacar, masih tinggal di rumah orang tua mereka, dan merasa nggak bebas. Mereka nggak bisa macem-macem dengan pacar mereka. Di rumah ada orang tua, so kalau mau macem-macem gimana caranya? Jawabannya adalah dengan masuk ke dalam mobil, parkir di tempat terpencil, dan berhubungan di dalam mobil. So, mari kita bicara tentang Florence, Italia. Kota yang dihuni oleh 400.000 orang ini punya kebudayaan yang agak mirip dengan Indonesia. Setidaknya waktu itu, anak baru akan keluar dari rumah orang tua mereka kalau sudah menikah atau memang kerja di tempat yang jauh. Nah, kalau ngomongin soal lifestyle, apalagi namanya pacaran, ya bedalah ya orang yang tinggal di barat dengan orang yang tinggal di Indonesia. Bagi mereka, berhubungan bebas itu hal yang biasa. Tapi masalahnya, kalau mereka mau berhubungan, mereka kan perlu tempat nih. Sedangkan kalau dibawa pulang ke rumah, ada orang tua. Mau dibawa ke hotel, mahal. Jadi, mereka-mereka ini punya inovasi baru. Kalau misalnya mau melakukan hubungan, caranya di dalam mobil. Mereka bakal nyari spot parkiran terpencil dan berbuat di situ. Bahkan secara statistik dikatakan, semua bayi yang ada di Italia waktu itu 70%-nya memang dibuat di dalam mobil. Jadi ini tuh sesuatu yang udah biasa ya di sana. Dan karena orang-orang tahu kalau misalnya ada yang parkir di pojok-pojokan itu berarti lagi berbuat, banyak juga yang memanfaatkan untuk menonton. Dan mereka bakal nungguin nih di spot-spot tertentu yang emang sering dipakai, bawa teropong untuk ngintip satu persatu mobil. Dan biasanya mereka nyari orang-orang yang cantik dan ganteng. Sampai ada istilahnya good cars. Ini good cars nih berarti pengemudinya good looking dan biasanya jadi incaran utama para pengintip. Karena ada banyak banget yang ngintip, ada orang yang mulai punya otak bisnis. Gimana kalau kita jadiin bisnis aja nih? Orang-orang yang ngintip harus bayar. So, ibaratnya tuh kayak tiap daerah ada premannya sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang niat ngintip, mereka bakal datengin preman-preman ini untuk nanya, daerah kamu ada orang nggak? Ada yang good looking nggak? Kalau dikira-kira nggak cocok, ya udah mereka bakal pergi ke wilayah lain untuk nanya ke preman lain dan mereka bakal membayar para preman ini. Sekarang udah ada pengintip, ada preman, ada yang otak bisnisnya jalan lagi. Mereka bilang, oke, kalau gitu kita bisa ngambil duit nih dari para pengintip. Kita foto mereka waktu lagi ngintip biar kita bisa blackmail keluarganya. Ini gila banget. Terbentuklah ekosistem ini. Pasangan yang berbuat, pengintip, preman, dan blackmailer. Jadi, meskipun para pengintip udah bayar preman, mereka tetap harus hati-hati biar mereka nggak difoto oleh paparazzi yang nantinya bakal menyebarkan foto-foto mereka yang lagi ngintip ke keluarga. Karena ternyata banyak banget para pengintip yang berasal dari keluarga kaya raya, status sosial yang tinggi. Jadi kalau ketahuan nih sering ngintip, bisa merusak reputasi mereka dan keluarga. Ada-ada aja ya otak bisnis orang. Cerita kita berawal di tanggal 6 Juni 1981 saat seorang penjaga gudang yang bernama Giovanni yang berusia 30 tahun dan Carmela, seorang pelayan toko yang berusia 21 tahun, ditemukan meninggal dunia di tempat parkiran yang biasa dipakai oleh pasangan muda-mudi untuk melakukan hubungan. Sekali lihat, polisi sudah tahu keduanya pasti dihabisi oleh pelaku saat sedang berbuat di dalam mobil. Keduanya meninggal akibat luka tembak kecuali Carmela
Carmela yang juga ditusuk berkali-kali. Dan yang paling disturbing, bagian intim bagian bawah Carmela dipotong oleh pelakunya dan diambil. Nggak tahu dibawa kemana. Kasus ini udah pasti menggegerkan semua orang. Semuanya ketakutan. Dan waktu pihak kepolisian mengumpulkan bukti yang ada di TKP, mereka ngelihat semua peluru yang ditembakkan oleh pelakunya punya semacam bekas goretan yang sangat spesifik. Peluru ini bisa dibeli dimanapun, tapi kayaknya nih senjata yang dipakai oleh pelakunya ada defect yang membuat setiap peluru yang keluar dari pistol atau rifle yang dipakai oleh pelakunya pasti meninggalkan jejak semacam goretan. Jadi peluru yang keluar dari pistol ini benar-benar unik. Lagi-lagi polisi merasa dejavu. Kayaknya kita pernah deh ngelihat peluru dengan bekas yang sama. Waktu mereka buka laporan yang ada di kantor, mereka baru sadar bahwa 7 tahun sebelumnya sempat terjadi kasus yang sangat mirip. Kasus yang terjadi di tanggal 14 September 1974 yang menewaskan seorang wanita bernama Stefania yang berusia 18 tahun dan Pasquale yang berusia 19 tahun. Mereka adalah sepasang kekasih yang sudah bertunangan. Ditemukan meninggal dunia di dalam mobil mereka yang terparkir di tempat yang biasa dipakai untuk berbuat. Di TKP, polisi menemukan 8 peluru yang sama persis bekasnya dengan apa yang baru aja mereka temukan. Bedanya, Stefania ditusuk sebanyak 96 kali. Jenazah Stefania digeret oleh pelakunya dan ditusuk sebanyak 96 kali. Dan menurut polisi, kayaknya pelaku berusaha menggambar sesuatu di tubuh Stefania karena luka tusuk ini enggak dilakukan secara random, tapi semacam ada motif, tapi nggak tahu apa. Bagian bawah Stefania juga hilang, diambil oleh pelakunya, dan ditemukan ranting juga di dalam tubuh Stefania. Yang membuat polisi yakin dua kasus ini punya hubungan yang sama. Pelakunya adalah orang yang sama, yang berarti di Florence, Italia sedang ada serial killer yang berkeliaran. Kasus ini membuat semua warga ketakutan, dan karena polisi nggak punya petunjuk sama sekali, mereka belum punya tersangka, masyarakat merasa ini adalah saatnya mereka membantu proses investigasi. Satu persatu masyarakat mulai melapor ke polisi setiap kali mereka ngeliat ada orang aneh atau mereka kenal dengan orang aneh. Dan kata polisi, ini pertama kalinya mereka sadar ada banyak orang aneh di Florence. Pertama, ada seorang dokter. Dokter ini sering banget nginep di hotel. Dokter ini mengaku pernah melakukan operasi terhadap semua tubuh korban yang ditemukan oleh polisi. Penjaga hotel yang mendengar cerita ini ngerasa mulai curiga. Sang dokter selalu membawa tas berisikan scalpel, alat-alat bedah. Di suatu hari, waktu ada kecelakaan di hotel dan sang dokter disuruh untuk melakukan pertolongan pertama, dokter ini gak bisa apapun. Memang benar dia menamai diri dia dokter, dia punya kartu nama tertulis dokter. Tapi di saat kejadian, dia nggak bisa apapun. Dia nggak tahu cara menolong, yang membuat semua orang curiga. Jangan-jangan dia ini bukan dokter. Dan memang sebenarnya ternyata bukan dokter. Yang lebih anehnya lagi, dokter ini setiap kali nginep di hotel, selalu minta kamar yang menghadap ke arah kuburan. Iya, dia cuma nginep di hotel-hotel yang dekat dengan kuburan, dan kamarnya harus bisa view-nya menghadap ke kuburan. Yang membuat semua orang ngerasa, oke, sebentar, coba kita pikir-pikir. Kalau dokter ini selalu membawa alat-alat bedah, ngakunya dokter, bilang bahwa dia melakukan operasi terhadap para korban, dan juga terobsesi dengan yang namanya kuburan. Wajar nggak sih kalau kita curiga jangan-jangan dokter ini adalah pelakunya? Kalian ingat kan, kata polisi pelakunya selalu mengambil bagian bawah wanita. Jangan-jangan memang pelakunya adalah seorang dokter, atau setidaknya orang yang terobsesi ingin menjadi dokter. Dan dari informasi ini, pihak polisi langsung mendatangi tersangka. Gak diragukan lagi guys, pria yang mengaku-ngaku sebagai dokter ini emang aneh banget. Tapi dia punya alibi. Karena selalu tinggal di hotel, pihak resepsionis selalu bisa mengkonfirmasi bahwa si bapak setiap di waktu kejadian memang ada di hotel. Jadi, meskipun masyarakat sekitar yakin banget bapak dokter ini adalah pelakunya, sama sekali nggak ada bukti dan alibi. Karena cerita tentang dokter ini mulai padam, sekarang masyarakat mulai mencurigai biksu. Menurut pihak polisi, senjata yang dipakai oleh pelaku adalah senjata model lama. Masyarakat mulai berpikir, di mana ya biasanya ada barang-barang antik? Kalau berbicara tentang barang antik, biasanya identik dengan biara. Jangan-jangan pelakunya adalah biksu atau pendeta, pokoknya ahli agama. Mungkin mereka menembak pasangan-pasangan ini sebagai hukuman karena telah melanggar aturan agama, berbuat di luar nikah. Lagi-lagi, pihak kepolisian menelusuri jejak informasi ini. Ditemukanlah ternyata ada seorang pendeta yang sering menyewa jasa wanita malam, dan para wanita malam ini mengaku ke pihak kepolisian bahwa pendeta ini terobsesi dengan bagian bawah wanita.
obsesi yang tidak wajar. Jadi polisi mendatangi sang pendeta. Begitu pintu dibuka, pendetanya pingsan. Pendeta ini mengaku dia memang sering memakai jasa-jasa wanita malam, tapi bukan dia pelakunya. Alibinya ditelusuri, gak ada bukti yang ditemukan. Lagi-lagi polisi menemui jalan buntu. Lalu polisi mendapat informasi lagi, kali ini tentang pria bernama Enzo. Enzo adalah seorang pengintip kelas atas. Setiap malam dia kerja sebagai supir ambulans, dan saat lagi bosen, dia selalu mendatangi preman-preman untuk mencari pasangan good looking yang sedang berbuat. Tingkah laku Enzo diketahui oleh semua orang, bahkan istri dan anaknya pun tahu bahwa ayah mereka kalau setiap malam gak ada kerjaan, sering banget ngintip. Meskipun udah dimarahin, udah dinasehatin, janji gak bakal ngulang, tetap aja Enzo selalu mengintip. Kebetulan banget malam saat Giovanni dan Carmela ditemukan meninggal dunia, Enzo lagi ngintip di daerah sekitar situ. Awalnya pihak kepolisian mikir, oke, kita wawancarai dulu Enzo, siapa tahu dia kenal dengan pelakunya, siapa tahu dia melihat hal-hal yang aneh. Tapi waktu diinterogasi, polisi semakin yakin Enzo sebenarnya adalah pelakunya. Teman-temannya bilang ke polisi, memang benar sekitar jam 11 kami ngintip, tapi setelah itu kami berpisah, jadi aku nggak tahu Enzo ngapain malam itu. Istrinya juga bersaksi, sampai jam 2 malam Enzo belum pulang. Aku nggak tahu pak polisi dia kemana, tapi waktu aku tidur, udah jam 2 malam, Enzo juga masih belum pulang. So, pihak kepolisian yakin banget Enzo adalah pelakunya. Enzo sempat ditangkap, hampir diadili, tapi saat Enzo sudah ditangkap selama 4 bulan, Monster of Florence kembali beraksi. Kali ini, korbannya adalah pasangan muda-mudi yang bernama Stefano berusia 26 tahun dan Susana yang berusia 24 tahun. Sama seperti korban sebelumnya, mereka meninggal karena luka tembak oleh peluru yang sangat identik dengan bekas guratan. Di tubuh Susana ditemukan juga luka tusuk berkali-kali, dan bagian bawah intim Susana hilang, dipotong, sama seperti korban wanita sebelumnya. Karena sang monster kembali beraksi, hal ini membuktikan pada polisi bahwa Enzo bukanlah pelakunya. Enzo dibebaskan, dan polisi kembali harus mencari tersangka baru. Salah satu bukti baru yang mereka temukan di TKP adalah doorstopper yang berbentuk kayak segitiga. Kalau kurang tahu apa itu doorstopper, ini biasanya yang ditaruh di belakang pintu, biar kalau pintunya dibuka nggak langsung menghantam ke dinding. Nah, menurut polisi, coba kita amankan dulu. Siapa tahu bentuk segitiga ini ada artinya. Meskipun banyak netizen yang bilang, Pak, itu cuma doorstopper. Siapa tahu emang nggak sengaja jatuh. Bukan alat krusial. Tapi pihak kepolisian tetap menahan barang ini sebagai bukti yang nantinya bakal ada hubungannya dengan kasus ini. Dan kebetulan, rupanya kali ini ada saksi. Saksi menyatakan sebelum tubuh Susana dan juga Stefano ditemukan, ada mobil merah jenis Alfa Romeo yang sempat melaju dengan kencang. Saksi juga sempat melihat wajah pria yang mengemudikan mobil ini, yang kemudian dibuatlah sketsa wajahnya. Tapi pihak kepolisian tidak merilis sketsa wajah ini karena masih ragu. Yang dilihat oleh saksi ini sebenarnya pelaku atau orang yang kebetulan aja lewat. Jadi waktu itu sketsa wajah belum disebar oleh pihak kepolisian, tapi nantinya bakal disebar. Untungnya selama 1 tahun kemudian tidak ada kasus sama sekali yang membuat polisi yakin jangan-jangan pelakunya udah masuk penjara atau pelakunya sudah meninggal. Soalnya polisi mencurigai beberapa orang yang ditemukan meninggal secara misterius. Ada yang ditembak di dalam hutan, ada yang menceburkan diri ke dalam danau, dan mungkin orang-orang ini ada hubungannya dengan kasus Monster of Florence. Mungkin pangeran yang ditemukan meninggal tertembak di dalam hutan sebenarnya sedang bertransaksi informasi dengan orang yang memblackmail bahwa dia sebenarnya adalah pelakunya, dan sang pangeran takut. Tapi di tengah-tengah negosiasi, orang yang memblackmail pangeran ketakutan sehingga harus menghabisi nyawa pangeran, dan sebenarnya sang pangeran lah Monster of Florence. Ada juga yang bilang enggak, pelakunya adalah dokter yang menceburkan dirinya ke dalam danau karena dia merasa sangat-sangat bersalah. Soalnya dengar-dengar istrinya dulu sempat menemukan kelamin wanita di dalam kulkas waktu lagi mau masak. Tapi semua cerita ini cuma rumor karena polisi sudah menginvestigasi dan gak ada satupun bukti. Ini cuma sensasional netizen yang berusaha untuk menjadikan cerita ini cerita yang hangat, cerita yang penuh plot twist. Dan ada seorang reporter dan jurnalis yang bernama Mario Spezzi yang mulai mengikuti kasus ini. Dia dari awal memang sudah datang ke TKP dan melihat apa yang terjadi. Menurut Mario, pelakunya belum bertindak, pelakunya masih hidup, cuman emang belum melaksanakan aksinya. So,
Soalnya kalau dilihat-lihat, sang pelaku selalu menjalankan aksinya setiap musim panas. Kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu, dan setiap pergantian bulan. Dan ternyata, apa yang diduga oleh Mario benar, karena pada Juni 1982, Monster of Florence kembali beraksi. Kali ini korban adalah sepasang kekasih yang bernama Paolo dan Antonella. Paolo dan Antonella ternyata dari awal sudah punya feeling kalau kita mau parkir, jangan di tempat yang sepi, jangan di tempat di mana Monster of Florence pernah melakukan aksinya. Kalau bisa di tempat yang agak ramai, biar kita aman, biar kita nggak menjadi korban yang diserang. Tapi meskipun sudah memilih jalanan yang cukup sibuk, Antonella dan Paolo tetap menjadi korban. Dari belakang tiba-tiba mereka ditembak. Paolo berusaha untuk melarikan diri, tancap gas, tapi Monster of Florence sudah lebih dulu melayangkan pelurunya. Paolo terluka parah, begitu juga dengan Antonella yang ditarik keluar, ditusuk dan diambil bagian intimnya. Tapi karena jalanan cukup ramai, sang monster agak ketakutan. Dia nggak memeriksa kembali bahwa sebenarnya Paolo masih hidup waktu itu. Waktu ditemukan oleh warga sekitar, Paolo sempat dilarikan menggunakan ambulans. Tapi sayangnya sebelum sampai rumah sakit, Paolo sudah meninggal dan nggak sempat ngasih informasi apapun. Karena emang udah terluka parah. Nah, polisi punya ide, gimana kalau misalnya kita pura-pura aja bilang ke netizen bahwa Paolo masih hidup, bahwa kita mendapatkan sketsa wajah dan cerita dari Paolo. Kalau kalian ingat, sebelumnya polisi sudah punya sketsa wajah tapi mereka belum sebarkan, bener kan? Nah, sketsa wajah inilah yang disebarkan oleh polisi, tapi ngomongnya pengakuannya dari Paolo langsung yang masih sekarat di rumah sakit. Bukannya membantu, sketsa ini justru menjadi malapetaka bagi orang-orang yang wajahnya mirip dengan sketsa. Pertama, ada supir taksi yang kehilangan orderan. Setiap kali customer naik ke dalam mobilnya, mereka langsung teriak, langsung keluar dari mobil dan melapor ke pihak kepolisian. "Pak polisi, supir taksi aku mukanya sama persis dengan yang ada di sketsa." Jadi polisi langsung datang. Dan begitu polisi membawa sang supir untuk diinterogasi, Pak sopir ini nangis. "Pak polisi, kalau dari awal aja aku dikasih tahu tentang sketsa ini, aku bakal menyerahkan diri aku duluan daripada aku dituduh kehilangan orderan. Aku nggak bisa makan berhari-hari ini. Aku kebingungan kenapa semua orang ketakutan dan ternyata ini jawabannya." Karena rupanya Pak supir nggak terlalu ngikutin berita. Dia nggak tahu kalau wajah yang ada di sketsa sangat mirip dengan dia. Ada juga salah satu pelayan toko pizza yang dijauhi oleh semua orang dan diisukan merupakan pelakunya karena wajahnya sangat mirip dengan yang ada di sketsa. Pelayan ini kemudian menghabisi nyawanya sendiri karena menderita. Di saat masyarakat ketakutan, polisi kebingungan, mereka nggak punya petunjuk sama sekali, datanglah sebuah surat dari Anonymous yang menyuruh pihak kepolisian untuk menginvestigasi kembali kasus yang terjadi di tahun 1968, tepatnya di tanggal 21 Agustus. Dan waktu polisi lihat, ternyata di tanggal itu sempat terjadi kasus pembunuhan yang sama persis dengan yang terjadi sekarang. Maksudnya, waktu itu, wanita bernama Barbara Locci yang berusia 32 tahun ditemukan meninggal tertewas ditembak bersama pasangannya yang bernama Antonio yang berusia 29 tahun saat sedang berhubungan di dalam mobil. Tapi masalahnya, kasus ini sudah terungkap pelakunya adalah Stefano, suami sah dari Barbara yang merasa marah karena Barbara sudah berselingkuh dengan pria lain. Dan gilanya lagi, anak mereka yang bernama Natalino yang waktu itu berusia 6 tahun ada di dalam mobil dan menyaksikan ibu dan selingkuhan ibunya ditembak. Kasus yang gila banget, yang membuat semua orang marah. Gimana sih Barbara? Kok bisa-bisanya selingkuh berbuat ngajak anak yang juga ada di dalam mobil? Well, cerita tentang Barbara Locci ini panjang banget. Karena sebenarnya Stefano, suami sahnya, tahu bahwa Barbara selingkuh dengan Antonio. Antonio bukanlah satu-satunya selingkuhan Barbara. Barbara sempat selingkuh dengan banyak banget pria lain. Dan Stefano yang gak bisa ngomong apapun, cuman bisa menerima setiap kali istrinya selingkuh. Bahkan anaknya sendiri, si Natalino ini, selalu kenal dengan semua selingkuhan ibunya yang dia panggil Om. Di malam kejadian, waktu Barbara dan Antonio ditembak, Natalino lari ke rumah penduduk sekitar. Dan dia bilang, "Bu tolong, ibu dan om aku ditembak di dalam mobil. Aku sendirian, aku ngantuk. Sedangkan bapak aku ada di dalam rumah lagi tidur." Satu-satunya saksi dan kunci dari kasus ini adalah Natalino.
tapi waktu itu masih 6 tahun usianya. Dan ceritanya berubah-ubah. Pertama dia bilang dia melihat bapaknya ada di TKP, terus dia ubah lagi ceritanya. Natalino bilang dia lari sendiri dari TKP menuju rumah warga sekitar. Dan meskipun polisi frustasi karena bingung ini ceritanya yang benar yang mana, mereka nggak bisa menyalahkan Natalino yang trauma dan juga masih berusia 6 tahun. Polisi punya beberapa tersangka. Pertama Stefano, sang suami. Kedua selingkuhannya Barbara yang jumlahnya banyak. Dan waktu itu polisi merasa beruntung karena Stefano dengan mudahnya mengaku bahwa dia adalah pelakunya. So, polisi enggak melanjutkan investigasi. Langsung aja nih, Stefano mereka masukkan ke penjara. So, kita kembali ke cerita. Waktu polisi melihat peluru yang ditembakkan oleh Stefano ke tubuh Barbara dan Antonio, pelurunya sama persis dengan peluru yang mereka temukan sekarang di TKP. Ada bekas guratan yang sama persis. Jadi, polisi yakin 100% senjata yang dipakai Stefano adalah senjata yang dipakai oleh pelakunya sekarang. Masalahnya, Stefano kan dikurung di dalam penjara. Jadi, siapa yang memakai senjata Stefano untuk menghabisi korban-korban yang baru saja meninggal? Stefano dipanggil, ditanyai oleh pihak kepolisian, di mana kamu menyimpan senjata itu? Siapa yang kamu titipin? Karena dari awal senjata ini memang gak pernah ditemukan. Dulu Stefano bilang senjata ini dia buang begitu aja di rawa-rawa. Tapi sekarang polisi gak yakin. Kayaknya senjata ini disembunyikan oleh seseorang. Tapi kondisi Stefano yang sudah lama mendekam di penjara sudah sangat mengganggu mentalnya. Sulit untuk mengajak Stefano bicara. Dia sudah lupa dengan semuanya. Yang membuat polisi curiga, jangan-jangan waktu itu Stefano tidak beraksi sendirian tapi dibantu oleh para selingkuhan Barbara yang lain. Karena para selingkuhannya ini memang sempat dicurigai oleh polisi juga. Cuman waktu itu nggak lanjut diinterogasi karena Stefano sudah ngaku. Nah, beberapa nama yang dicurigai oleh pihak kepolisian adalah Salvatore dan Francesco, kakak beradik yang berasal dari Sardinia. So, mari kita ceritakan sedikit latar belakang Salvatore dan Francesco. Mereka berasal dari Sardinia dan mereka punya kakak lagi, kakak tertua yang bernama Giovanni. Ketiga saudara ini ditendang keluar dari Sardinia karena dianggap membawa banyak banget kesialan. Giovanni waktu itu ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena melakukan pemerkosaan terhadap anggota keluarganya sendiri. Salvatore waktu itu sudah menikah dengan wanita bernama Barbarita, sudah punya anak bernama Antonio, tapi tiba-tiba Barbarita meninggal dunia karena mengambil nyawanya sendiri dengan cara menghirup gas beracun. Meskipun polisi bilang Barbarita meninggal karena bundir, banyak warga sekitar yang curiga. Jangan-jangan Salvatore adalah pelakunya. Kisah rumah tangga Salvatore sangat berliku-liku. Alasan kenapa dia menikah dengan Barbarita karena Salvatore waktu itu memperkaos Barbarita karena dia marah. Bukan karena dia cinta dengan Barbarita, tapi karena dia ingin balas dendam dengan pria bernama Antonio. Waktu itu Antonio sedang berkencan dengan Barbarita. Dan Salvatore merasa dia harus bisa membuat Antonio marah, yaitu dengan cara memperkaos Barbarita, yang kemudian hamil dan terpaksa menikah dengan Salvatore. Dan untuk membuat Salvatore marah, Barbarita menamai anak mereka Antonio. Bener-bener lingkaran setan ya. Kalau kalian ingat, Antonio adalah pacar Barbarita yang sebenarnya waktu itu. So, balik lagi ke cerita. Itu tadi kisah hidup Salvatore. Sekarang mari berbicara tentang Francesco, si bungsu yang selalu terlibat dengan masalah hukum. Mulai dari pemalakan, penganiayaan, obat-obatan terlarang. Francesco yang paling bandel dan sering kesana kemari. Jadi wajar ketiga saudara ini diusir oleh warga Sardinia. Toksik banget, bikin orang-orang menderita. Pindahlah mereka tadi ke Florence. Salvatore jadi gila wanita. Kerjaannya cuma pacaran. Dia nggak pernah ngurusin anaknya, Antonio, yang kemudian jauh lebih dekat dengan Francesco. Nah, ketiga saudara ini sebenarnya nggak harmonis. Mereka sering berantem satu sama lain. Tapi, kalau dihantam oleh orang luar, mereka bertiga langsung jadi keluarga, langsung bantu-membantu. Paham kan maksud aku? Karena waktu itu Giovanni masih di penjara. Salvatore sibuk pacaran, anaknya dititipin ke Francesco. Francesco juga masih jadi preman. Hidup mereka ini luntang-lantung. Sampai suatu hari Salvatore bertemu dengan Barbara Locci, yang waktu itu sudah menikah dengan Stefano dan punya anak bernama Natalino. Nah, Stefano sudah tahu istrinya Barbara ini emang sering banget selingkuh dengan banyak pria. Stefano udah nggak bisa menasehati lagi. Jadi daripada berantem, Stefano memberikan kebebasan untuk Barbara berselingkuh. Waktu Barbara selingkuh dengan
Salvatore, Stefano menyuruh Salvatore untuk pindah ke rumah mereka. Dengan alasan, daripada mereka selingkuh di luar dilihat orang sekitar, mending langsung aja selingkuhnya di dalam rumah biar nggak dilihat orang lain. Waktu itu, Stefano masih tinggal dengan keluarganya, ada ibu dan bapaknya yang udah enek banget ngelihat Barbara bawa pria lain masuk ke rumah mereka. Jadi wajar kalau akhirnya Stefano, Barbara, dan juga Salvatore diusir dari rumah. Mereka mulai tinggal bertiga, dan rupanya setelah Barbara menghabiskan uang Salvatore, dia bosen. Barbara justru tertarik dengan Francesco, adik dari Salvatore. Barbara putus dengan Salvatore, dia melanjutkan hubungannya dengan Francesco, tapi setelah dia juga sudah menghabiskan uang Francesco dan bosen, Barbara mencari selingkuhan baru. Kali ini dia bertemu dengan Antonio, yang waktu itu berusia 29 tahun, lebih muda 3 tahun daripada Barbara. Ini yang membuat pihak kepolisian yakin, jangan-jangan Salvatore dan Francesco juga ikut membantu Stefano untuk menghabisi Barbara dan Antonio. Mungkin mereka sudah muak, mereka sudah kesal, uang mereka dihabiskan, mereka dipermainkan begitu saja. Jadi pihak kepolisian mencari keberadaan Salvatore dan Francesco. Berhubung Salvatore nggak punya catatan kriminal, polisi hanya mencurigai Francesco. Tiba-tiba Francesco menjadi buronan. Dia ditangkap oleh pihak kepolisian dan dipaksa untuk mengaku punya andil dalam kasus pembunuhan Barbara dan juga 2 pasangan yang meninggal dunia akhir-akhir ini. Francesco nggak mengaku, dia merasa tidak bersalah. Jadi polisi mengatur strategi baru. Gimana kalau kita adu domba aja keluarga ini? Francesco kan dari dulu dekat dengan keponakannya Antonio yang merupakan anak dari Salvatore. Jadi polisi mulai melakukan penyerangan terhadap Antonio. Entah gimana caranya, polisi bilang mereka menemukan senjata tak dikenal di rumah Antonio, yang kemudian menyebabkan Antonio juga ditangkap. Nah, di penjara, Francesco dan Antonio diadu domba. Kamu tahu nggak? Paman kamu Francesco bilang, kamu Antonio memang sering ngambil senjata orang, bertransaksi yang tidak-tidak, terlibat dalam banyak kasus kejahatan. Di sisi lain, polisi bilang ke Francesco, Francesco kamu yang sabar ya, ujung-ujungnya keponakan kamu sih yang membuka semua kebusukan kamu. Padahal sebenarnya Francesco dan Antonio sama sekali nggak ngomong apapun. Mereka justru melindungi satu sama lain. Antonio dan Francesco nggak percaya dengan adu domba yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Francesco bilang, oh ya udah, percaya aja apapun yang dikatakan oleh keponakan aku. Begitu juga Antonio yang yakin pamannya nggak bakal ngomong aneh-aneh tentang dia. Pada akhirnya, meskipun polisi sudah mencoba berbagai macam taktik, mereka nggak punya satupun bukti bahwa Francesco adalah pelakunya. Tapi tetap polisi bilang, nggak apa-apa, kita tahan dulu Francesco. Kita lihat, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada kejadian lagi kasus Monster of Florence menyerang, berarti Francesco bukan pelakunya. Jadi Francesco tetap ditahan, sedangkan Antonio dibebaskan. Karena emang dari awal dia cuma ditarik untuk memancing Francesco. Gak lama kemudian, setelah Francesco ditangkap, Monster of Florence kembali beraksi. Kali ini, korbannya adalah turis dari Jerman. Pasangan ini nggak tahu tentang Monster of Florence. Mereka menyewa mobil, masuk ke dalam area yang agak sedikit terpencil, dan melakukan aksi mereka. Sama sekali tanpa kekhawatiran dan dugaan bahwa mereka akan ditembak oleh sang monster. Bedanya, kali ini, mereka berdua ditinggalkan begitu saja tanpa ditusuk sama sekali. Dan waktu pihak kepolisian datang ke TKP, mereka sadar bahwa pasangan yang kali ini menjadi korban adalah pasangan gay. Dua-duanya laki-laki, dan mungkin ini adalah alasan kenapa Monster of Florence tidak melakukan pemotongan terhadap korbannya. Karena biasanya sebelum-sebelumnya yang menjadi korban pemotongan kan wanita. Sekarang korbannya nggak ada wanita, dua-duanya laki-laki. Netizen marah banget. Mereka bilang, bukannya Francesco udah ditangkap? Kata kalian Francesco pelakunya. Tapi kenapa masih kejadian lagi? Jangan-jangan polisi salah tangkap. Ada banyak banget netizen yang marah. Kalau dari awal polisi nggak yakin Francesco adalah pelakunya, kenapa Francesco ditangkap? Dan kenapa polisi bilang Florence sudah aman? Tapi pihak kepolisian berusaha untuk menyelamatkan citra mereka. Polisi bilang, enggak, ini pelakunya bukan Monster of Florence. Ini pelakunya orang lain. Mungkin dia terinspirasi dari sang monster. Lihat aja, korbannya pasangan gay. Sebelumnya pasangan selalu yang lurus, yang straight. Kami yakin pelakunya bukan Monster of Florence. Francesco adalah Monster of Florence dan ini adalah orang lain yang mencoba untuk meniru kejahatan Francesco.
Tapi banyak netizen yang nggak percaya. Pasangan Jerman ini yang bernama Jens Uwe Rus, mohon maaf banget ya guys, aku nggak bisa bahasa Jerman sama sekali, jadi sudah pasti penyebutannya salah, dan Horst Wilhelm Meyer. Meskipun mereka emang sama-sama laki-laki, tapi salah satu dari mereka rambutnya panjang, yang kalau dari jauh dilihat dari kaca jendela mobil, kemungkinan besar banget orang akan mengira salah satu dari mereka adalah wanita. Yang rambutnya panjang ini adalah wanita. Jadi netizen bilang, enggak, kami yakin pelakunya pasti Monster of Florence. Dia cuma salah lihat aja. Dia kira ini pasangan yang straight. Tapi meskipun mendengar banyak protes, pihak kepolisian masih yakin Francesco adalah pelakunya dan ini adalah orang lain. Lalu, pada tanggal 29 Juli 1984, Monster of Florence kembali menunjukkan kebebasannya. Sepasang kekasih yang bernama Claudio dan Pia, yang berusia 21 tahun dan 18 tahun, ditemukan meninggal dunia karena luka tembakan dan juga luka tusukan. Kali ini sang monster nggak cuma memotong bagian bawah Pia, tapi juga merobek bagian dadanya. Tusukan ini sangat khas dengan tusukan sang monster. Begitu juga dengan pelurunya. Dan kali ini, polisi nggak bisa membela diri mereka lagi. Monster of Florence masih berkeliaran. Francesco bukan pelakunya. So, pihak kepolisian bilang, oke, bukan Francesco pelakunya, tapi kami yakin jangan-jangan pelakunya adalah Giovanni, kakaknya yang paling tua, yang sudah keluar dari penjara. Giovanni sudah punya catatan kriminal pemerkosaan, dan Giovanni nggak ditangkap sendirian, tapi bersama Piero, yang merupakan kakak dari Barbara Locci. Mereka berdua ditangkap tanpa bukti, tapi tetap rumah mereka digeledah, dan di sini polisi menemukan banyak banget majalah-majalah dewasa, buku-buku yang mengarah ke arah ilmu hitam yang menceritakan tentang pergantian bulan, dan polisi bilang astaga ini pas banget, sang monster selalu menyerang saat pergantian bulan baru, dan ini ada buku tentang bulan, berarti benar Giovanni adalah pelakunya. Mungkin Giovanni dan Pietro juga ada hubungannya dengan kasus Barbara Locci. Francesco dibebaskan, Giovanni dan Pietro kini yang mendekam di penjara. Waktu polisi nanya ke Francesco, menurut kamu siapa pelaku yang sebenarnya? Francesco bilang, pelakunya adalah orang yang sangat intelijen, sangat cerdas, bisa bergerak di dalam hening malam, hafal semua lekuk perbukitan, dan dia adalah orang yang dulunya pernah sangat-sangat merasa kecewa, dan karena rasa kecewanya ini dia melampiaskan dengan cara menghabisi pasangan-pasangan yang sedang berhubungan di dalam mobil. Banyak banget polisi yang ngerasa ini jawaban yang aneh. Kalau misalnya kita ditanya, siapa sih kira-kira kamu pelakunya? Oh, pelakunya ini orang yang jahat, penuh kebencian. Pasti ngomong gitu gak sih? Tapi cara Francesco yang bilang, dulunya pelakunya sempat mengalami sebuah kekecewaan yang sangat mendalam yang membuat dia sangat-sangat kesal dan membenci orang-orang yang berhubungan di dalam mobil. Ini seolah-olah Francesco tahu siapa pelakunya. Tapi polisi bilang, udah nggak apa-apa. Kita udah dapat pelakunya, Giovanni dan Piero. Guys, semua warga netizen Florence, tenang aja, kalian sudah aman. Bahkan pemerintah membuka taman khusus untuk berhubungan supaya warganya merasa aman setiap kali mereka mau berbuat di dalam mobil. Meskipun sebenarnya polisi nggak punya bukti apapun. Setelah Giovanni dan Piero ditahan, terjadi lagi kasus. Ada 6 wanita yang meninggal dunia. 5 wanita pertama masing-masing dihabisi di rumah mereka sendiri, dan semuanya adalah wanita pekerja malam yang biasa membawa klien mereka pulang ke rumah. Kelimanya meninggal akibat luka tusuk, dan luka tusuk ini agak mirip dengan motif yang digambar oleh sang monster, yang membuat pihak kepolisian dan juga warga sekitar mulai bingung. Apa sebenarnya Monster of Florence masih berkeliaran, tapi dia mengubah caranya, atau ini adalah orang yang menirukan cara Monster of Florence melakukan penusukan? Dan menurut Mario, sang jurnalis dan reporter, ada banyak kesamaan antara wanita-wanita yang meninggal ini dengan pasangan-pasangan yang juga ditemukan meninggal. Dan yang terakhir, wanita ke-6 yang ditemukan meninggal menjadi kunci investigasi berikutnya. Wanita ini ditemukan meninggal di dalam kamar hotel, dan dia memang tinggal di dalam hotel itu. Pekerjaannya sehari-hari sebagai wanita malam. Ditemukan meninggal sama persis dengan ke-5 wanita sebelumnya. Nah, waktu polisi menginvestigasi kasus ini, ternyata pihak hotel baru aja mengadakan perbaikan pipa yang dilakukan oleh sebuah agensi. Nah, waktu polisi ngeliat, nama salah satu pekerja yang bekerja di agensi perbaikan pipa ini adalah Salvatore, yang merupakan saudara dari Giovanni dan Francesco. Polisi bilang, kebetulan seperti apa ini? Kok bisa-bisanya terjadi? So, polisi mengumumkan bahwa Monster of Florence
sebenarnya adalah Salvatore. Polisi melakukan penggeledahan di rumahnya dan waktu catatan kriminalnya digali, polisi baru tahu bahwa di Sardinia, Salvatore dicurigai menghabisi nyawa istrinya sendiri, Barbarita kalau kalian ingat. Dan ternyata sebelum menikah dengan Barbarita, Salvatore pernah menikah dengan wanita lain. Dan menurut istri pertamanya ini, Salvatore sangat-sangat penuh kekerasan, mulai dari fisik, mental, dan juga secara seksual. So, polisi bilang, oke, maaf, kami salah tangkap. Bukan Francesco, bukan Giovanni, tapi pelakunya adalah Salvatore. Tapi setelah Salvatore ditangkap, Monster of Florence kembali beraksi. Pada September 1985, sepasang turis yang berasal dari Perancis yang bernama John Michael Cravechiville, maaf, aku nggak bisa nyebutin namanya, dan Nadine Mauriot ditemukan meninggal dunia dengan luka tembakan dan tusukan yang sama persis dengan Monster of Florence. Bagian dada dan intim bawah Nadine hilang, dipotong. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian menerima surat yang waktu dibuka, isinya adalah bagian intim Nadine. Gara-gara hal ini, satu-satunya polisi wanita yang terlibat dalam investigasi kasus mengundurkan diri karena dia sudah tidak kuat lagi kena mental. Dan bagaikan sebuah tamparan kepada pihak kepolisian bahwa lagi-lagi mereka salah tangkap. Tapi, polisi tetap menahan Salvatore. Dia diadili sebagai tersangka yang menghabisi mantan istrinya, Barbarita. Tapi karena polisi memang tidak punya barang bukti sama sekali, Salvatore berhasil bebas. Setelah dia dinyatakan tidak bersalah, Salvatore menghilang. Gak ada yang tahu dia pergi kemana. Polisi yang sudah merasa resah, nama mereka tercoreng, ada banyak banget yang dipecat, malu, mereka melakukan semacam analisis lewat komputer dan data. Dan dari sinilah mereka mendapat nama baru, pria bernama Pietro Pacciani. Pietro dulunya sempat masuk penjara karena menghabisi selingkuhan dari tunangannya. Pietro juga ternyata melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anaknya. Pietro memang bukan orang baik-baik, tapi nggak ada bukti sama sekali yang menyangkutkan semua kejahatan Pietro dengan kasus-kasus Monster of Florence. Tapi polisi tetap bersikukuh. Selama 7 tahun polisi melakukan investigasi terhadap Pietro. Rumahnya dibongkar habis-habisan. Selama 12 hari apapun yang ada di dalam rumah itu yang bisa dicocok logikan dengan kasus Monster of Florence dijadikan polisi sebagai barang bukti. Ini adalah sejarah kelam kepolisian Italia yang benar-benar dikecam oleh seluruh dunia karena Pietro dinyatakan sebagai pelakunya. Semuanya gara-gara saksi-saksi yang entah gimana mengaku melihat Pietro di semua TKP. Saksi-saksi yang namanya tidak pernah diungkap, yang sampai sekarang menurut banyak orang sebenarnya dibuat oleh polisi. Pietro sengaja dijebak sebagai kambing hitam supaya pihak kepolisian di Italia dianggap bisa menyelesaikan kasus ini. Salah satu petinggi kepolisian menulis buku tentang kasus Monster of Florence, di mana di situ dia menceritakan bahwa ini adalah ritual dari sebuah sekte sesat yang sengaja melakukan pemotongan terhadap tubuh wanita untuk dijadikan sebagai sesembahan. Pangeran yang ditemukan meninggal, dokter yang ditemukan bundir, mereka semua adalah bagian dari komplotan ini. Begitu juga dengan Pietro. Jadi pelaku Monster of Florence sebenarnya adalah komplotan aliran sesat yang bekerja sama. Itulah kenapa polisi menangkap banyak banget orang dan sempat kesulitan. Yang sejujurnya, menurut banyak orang sampai sekarang, buku ini nggak masuk akal. Salah satu jurnalis yang berusaha keras untuk menampik semua fakta yang dikatakan oleh pihak kepolisian adalah Mario Spezzi. Yang kalau kalian ingat, dari awal kasus terjadi, dia sudah ikut menganalisa TKP. Memang, Mario bukan detektif, tapi menurut Mario, ada banyak banget kesalahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang secara jelas melakukan penangkapan terhadap orang-orang tanpa bukti sama sekali. Waktu pihak kepolisian tahu Mario menulis buku, rumahnya langsung digeledah. Semua komputer, hard disk diambil oleh pihak kepolisian. Tapi mereka nggak tahu bahwa di bawah sofa Mario menyimpan data yang sebenarnya. Mario sempat dipenjara, dan waktu istri Mario nanya kenapa Mario masuk penjara, polisi bilang, kami ada banyak lah, kalau mau dijelasin sekarang panjang, nanti aja. Pokoknya Mario ditahan dulu di penjara. Mario yang marah bilang ke pihak kepolisian, kalian pasti takut karena aku mau mengungkapkan kebenaran kasus ini. Sekarang kalian mau nangkep aku tuh alasannya apa? Kalian mau bilang bahwa aku juga ikut andil dalam kasus Monster of Florence. Istilah Monster of Florence aja aku yang bikin. Apa yang mau kalian ambil dari rumah ini? Doorstopper. Nih,
doorstopper aku. Bentuknya juga mirip segitiga dengan yang kalian temukan di TKP. Kalian mau bilang aku juga pelakunya? Polisi saling lihat-lihatan. Doorstopper tadi mereka ambil dan mereka jadikan barang bukti bahwa Mario adalah orang yang juga ikut andil dalam sekte sesat yang melakukan kasus Monster of Florence. Mario nggak diberi izin untuk punya pengacara. Dan karena jurnalis lain mengadu ke jurnalis internasional. Semua komite Persatuan Jurnalis Internasional mulai menyatu dan mereka melayangkan peringatan terhadap pemerintahan Italia. Penangkapan Mario dianggap tidak jelas dan merupakan cara untuk membungkam mulut jurnalis. Gara-gara hal ini, pemerintah ketakutan, mereka dikecam oleh banyak negara dan terpaksa membebaskan Mario. Kemudian, salah satu petinggi polisi menulis buku lagi lanjutan yang menceritakan bahwa Mario adalah salah satu orang yang juga bersalah dalam kasus Monster of Florence. Entah gimana dia juga ikut andil mengatur semuanya. Buku yang benar-benar sekarang nih diketawain oleh orang-orang. Sedangkan Mario, dia berhasil menulis bukunya sendiri bersama salah satu temannya. Berdua, mereka menulis kasus Monster of Florence, di mana di sini Mario menjelaskan bahwa dia yakin kasus ini ada hubungannya dengan kakak beradik Giovanni, Salvatore, dan Francesco. Kalau kalian tanya, Mario, menurut kamu siapa pelakunya? Mario punya opini. Bisa jadi pelakunya adalah, tebak siapa? Antonio. Alasannya, 4 bulan sebelum kejadian Monster of Florence mulai terjadi, Salvatore sempat melapor ke polisi. Rumah Salvatore sebenarnya sempat dimasuki maling. Tapi Salvatore nggak ngadu ke polisi, soalnya dia takut rumahnya digeledah, ketemulah majalah-majalah nggak bener ini. Dan menurut Salvatore, nggak ada satupun yang hilang. Nah, itu kan menurut Salvatore. Tapi alangkah mungkinnya, sang perampok sebenarnya mengambil senjata yang dipakai oleh Salvatore untuk menghabisi Barbara Locci. Memang sih, di kasus ini, pelaku yang menghabisi Barbara Locci adalah Stefano, suaminya sendiri, ya kan? Tapi tahukah kalian bahwa ternyata Stefano dan Salvatore sebenarnya pacaran? Iya, Salvatore nggak cuma pacaran dengan Barbara, tapi dia juga berpacaran dengan Stefano, makanya mereka tinggal bertiga. Dan Stefano sendiri mengaku, dia rela masuk penjara supaya Salvatore nggak ikut masuk penjara. Ada kemungkinan besar, senjata ini nggak pernah ditemukan oleh polisi karena memang disimpan oleh Salvatore. Dan suatu hari, Antonio merampok rumah ayahnya sendiri untuk mengambil pistol ini. Dan kemudian menjadi Monster of Florence. Meskipun Antonio sudah menikah, dia nggak punya anak sama sekali. Menurut Antonio, gara-gara istrinya tidak bisa hamil. Tapi, ada banyak banget orang yang curiga Antonio sebenarnya impoten. Dan menurut FBI, yang sempat menulis profil atau ciri-ciri pelaku Monster of Florence, salah satunya ada dugaan besar sang pelaku impoten. Makanya, nggak satu pun korban wanita yang ditemukan meninggal dunia mengalami pelecehan secara langsung. Nggak ada yang diperkaos. Dan kenapa bagian intim mereka dipotong-potong itu karena ada kemarahan di dalam diri pelakunya. Dan alasan kenapa Antonio melakukan hal ini karena dia trauma dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya terhadap ibunya sendiri dan selingkuhannya. Seperti yang kita ketahui, dari kecil Antonio jarang diasuh oleh Salvatore. Dia lebih sering dengan Francesco. Tapi ini hanyalah teori. Sampai sekarang, gak ada yang tahu siapa sebenarnya pelaku Monster of Florence yang sebenarnya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah, dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much untuk kalian semua. Lebih dan kurang aku mohon maaf. I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.